Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Nah, kali ini channel KP Mat melanjutkan materi matematika STIS ya. Nah, untuk video kita kali ini membahas tentang materi matriks. Nah, untuk materinya adik-adik bisa unduh atau download di link yang udah kakak siapkan di video ini. Cek aja di bagian deskripsi pada video ini ya. Di situ udah ada kumpulan rangkuman materinya, baik rumus-rumusnya di situ, serta soal ini yang kita bahas pun bisa di-download di situ ya. Nah, jadi sekarang kita coba bahas aja langsung soalnya. Nah, sekedar saran tuh adik-adik sekalian, sebelum melihat video ini, disarankan adik-adik udah nguasain materi seperti mengalihkan matriks, menjumlahkan matriks, mengurangkan matriks, menghitung inverse gitu ya. Jadi biar tidak kebingungan ketika membahas materi atau soal-soal di sini ya. Nah, sekarang kita coba mulai nih. Di sini matriksnya ada matriks P, di mana nilainya itu adalah minus 1, 0, 0, ya, minus 1. Kemudian ada matriks I, itu apa? Identitas ya. Nah, maka nilai min P pangkat 4 ditambah 2P pangkat 3 dikurang 3P pangkat 2 ditambah 4I adalah. Nah, untuk soal seperti ini, kita harus punya konsepnya dulu nih ya. Jadi gini, kalau matriks identitas, ya, matriks identitas itu dipangkatin, mau dipangkati berapapun, mau dipangkati 2, mau dipangkati 3, mau dipangkati 4, dia akan balik ke dirinya lagi. Nah, balik lagi ke dirinya. Nah, dipangkat itu maksudnya apa? Dikalikan dengan dirinya. Misalkan ini ya, yang ini. Nah, itu kan artinya apa? 1001 kali 1001. Nanti balik lagi hasilnya tuh 1001. Itulah sifat dari matriks identitas. Mau berapa kali pun dia dikalikan, dia akan balik lagi kemari. Nah, oke ya. Nah, kemudian apa lagi yang berikutnya? Yang berikutnya yaitu untuk yang P-nya ya. Kalau tadi kita bahas yang I-nya, sekarang yang P-nya. P-nya itu kan minus 1, 0, 0 minus 1. Nah, ini kan sebenarnya mirip kayak matriks identitas, cuman bedanya kalau matriks identitas tadi dia isinya 1 dan 0. Ini isinya minus 1 dan 0. Untuk ini, kalau dipangkatin ya, mau dipangkati 2, pangkati 3, pangkati 4, dan seterusnya. Nah, untuk dipangkati 2 ya, atau dipangkati genap, dia akan balik ke matriks identitas ya. Dia akan balik ke matriks identitas yaitu 1001. Nah, ini juga akan balik ke 1001. Nah, sementara kalau dipangkati ganjil ya, seperti misalkan P pangkat 5, maka dia akan balik lagi ke min 1, 0, 0 min 1. Gitu ya. Nah, jadi kalau dia pangkatnya genap ya, genap, dia balik ke matriks identitas. Kalau pangkatnya ganjil, dia akan balik ke matriks P-nya lagi. Ya. Nah, ini sifatnya. Nah, setelah kita paham sifatnya, baru kita coba kerjakan. Minus P ya, pangkat 4 ditambah 2P pangkat 3 kurang 3P pangkat 2 ditambah 4I. Nah, berarti ini kan. Nah, ini kan pangkatnya genap ya. Si P-nya pangkat genap. Berarti dia balik lagi. Jangan lupa letakkan negatifnya. Ya, balik ke matriks identitas ya. 1001. Oke. Jadi kalau pangkatnya genap, balik ke matriks identitas ya. Ditambah oke, 2. Nah, ini kan pangkatnya ganjil. Berarti dia akan balik ke P-nya lagi, yaitu min 1, 0, 0 min 1. Kurang, ini pangkatnya genap. Berarti balik ke matriks identitas, yaitu 1001. Nah, tambah ini matriks identitas, yaitu 1001. Oke. Nah, sekarang kita coba lanjut ya. Ini kan matriks identitasnya. Nah, 1001 matriks identitas. Simbolnya apa? Simbolnya I. Nah, yang ini simbolnya apa? Yaitu matriks P. Nah, yang ini simbolnya apa? Yaitu matriks I. Tambah, ini simbolnya apa? Ya, oke. I lagi ya kan? Nah, dari sini kita udah bisa selesaikan. Ini minus 1, minus I dikurang ini minus 4I. Ditambah 4I ya, ditambah 2P. Nah, ini habis ya, tinggal 2P. Nah, jadi jawabannya itu adalah 2P. Nah, oke, bisa dipahami. Nah, kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya. Sekarang kita di soal nomor 2, yaitu soal STIS tahun 2017 ya.
Nah, jadi di sini katanya ini ada matrik A, ada matrik B, kemudian yang ditanya itu adalah X kurang Y, di mana A kali B sama dengan C. Nah, jadi kita mulai dari ini dulu, dari sini mulai mengerjakannya. Jadi A kali B sama dengan C. Nah, kita masukkan matriksnya, yaitu matrik A. 2, 0, 1, 1. Kali matrik B-nya, 1, 1, 2, 1. Sama dengan matrik C, yaitu 2, 2X, kemudian 4, kemudian X plus 2Y. Oke? Nah, di sini adik-adik disuruh mengalihkan antara matrik A dan B. Oke ya, masih ingat ya cara mengalihkan matrik, yaitu baris kali kolom. Ingat ya, baskom ya. Oke, bukan baskom di rumah, tapi baris kali kolom ya. Nah, oke. Jadi baris pertama kali kolom pertama 2 dikali 1 ya. 2 dikali 1 itu 2 ditambah 0 dikali dengan 1 itu 0. Kemudian 2 dikali dengan 2 itu 4. Kemudian 0 dikali dengan 1 itu tambah 1. Tambah 0 ya. Nah, kemudian baris kedua. 1 dikali 1 itu 1. Tambah 1 dikali 1 itu 1. Kemudian ulangi lagi, 1 dikali 2 itu 2. Tambah 1 dikali 1 itu 1. Nah, sama dengan 2, 2X, kemudian nih 4, nih X plus 2Y. Ya. Nah, ini berarti hasilnya 2, 2, 4, 3. Oke ya. Ini 2, 2X, 4, X plus 2Y. Nah, di sini tinggal kita cari jodoh ya. Nah, maksudnya apa? Pasangkan. Nih, berpasangan dengan ini. Oke, berarti 2X sama dengan 2. X-nya adalah 2 per 2, itu 1. Nah, kemudian mencari yang satunya lagi, yaitu mencari Y. Ini dia, pasangkan. Jodohkan dia. Ya, kita jodohkan dia di sini. X tambah 2Y sama dengan 3. Di mana X-nya itu 1. Ya, 1 tambah 2Y sama dengan 3. 2Y sama dengan 3 kurang 1. 2Y itu 2. Nah, jadi Y-nya berapa? 2 per 2 sama dengan 1. Nah, jadi yang ditanya itu adalah X kurang Y. Berarti di sini X-nya 1. Y-nya juga 1. 1 kurang 1, 0. Nah, jadi jawabannya adalah 0, yaitu choice A ya. Nah, oke. Bisa dipahami? Nah, untuk adik-adik yang masih mengalami kebingungan ya, biasanya sih sering mengalami kesulitan itu waktu mengalihkan matriks. Nah, coba perdalam lagi operasi perkalian matriksnya ya. Nah, agar ketika melihat pengerjaan soal ini tidak mengalami kesulitan. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 3, yaitu soal statis tahun 2014. Nah, di sini ada matrik A, ya, di mana dia nilainya 4479. Kemudian ada katanya D, itu adalah determinan dari inverse matrik A, gitu ya. Maka nilai 2D adalah, nah, langkah pertama kita cari dulu inverse-nya, ya, inverse dari matrik A. Sekedar mengingatkan ya, kalau kita punya matrik A, nilainya A, B, C, D, maka inverse-nya itu ditulis pakai pangkat min 1. Rumusnya apa? Seperdeterminan, determinan A kali A join A. Nah, apa itu determinan? Determinan itu adalah A dikali D dikurang B kali C. Apa itu A join? Ya, A join A itu adalah, ini tukar-tukaran, D dengan A-nya. Kemudian C-nya itu sama B-nya itu dikali negatif ya. Nah, jadi sekarang kita coba jawab ya. Inverse A, determinannya berarti 36 ya. Ini 28. Nah, A joinnya ini tukar-tukaran, 4 dengan nih tukar-tukaran, nih 9, 4. Sementara yang di sini kali negatif, min 4, ini min 7 ya. Dia tidak ditukar. Jadi A inverse berarti ini berapa hasilnya? 1/8 ya. Nah, dikali dengan 9 min 4 min 7, 4. Nah, kita coba kalikan.
berarti ini 9/8, ini min setengah, ya 4 kali 1/8 ya. Min 7 kali 1/8 berarti min 7/8, 4 kali 1/8 itu setengah ya. Nah, oke. Jadi sekarang kita udah ketemu nih inverse dari A-nya. Nah, yang kita mau cari di sini adalah determinan dari si inverse. Maka determinan dari si inverse ini tinggal kita kalikan, yaitu 9/8 kali 1/2 dikurang, ya, rumus inverse dikurang ya, dikurang minus 7/8 dikali minus 1/2. Nah, berarti ini 9/16 ya, ini kalau dikalikan jadi positif, berarti 7/16 ya, 7/16. Oke. Nah, kalau kita coba kurangkan, 9 kurang 7, 2 ya. 2/16. Kalau dikecilkan, 1/8. Nah, jadi jawabannya berapa? 1/8. A ya, 1/8 jawabannya. Oke, bisa dipahami. Nah, kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 4, yaitu solstice tahun 2006 di sini. Nah, di sini yang ditanya adalah AB ya dibagi dengan CD. Nah, kita cari dulu ya. Nah, ini A 3 4 B ya. Kemudian di sini 2 3 5 C. Kemudian di sini 14 12 9 B. Oke. Nah, ini kita kali nih ya, kita kali ya. Jadi A kali dengan 2. 2A ya. Nah, kemudian 4 kali dengan 3. 12. Oke. Kemudian ulangi lagi ya. A kali 5. Berarti 5A, kemudian 4 kali dengan C, berarti 4C. Nah, ingat ya konsep perkalian baskom ya, baris kali kolom. Oke. Nah, kemudian baris kedua, 3 kali 2, 6, tambah B kali 3, 3B. Nah, kemudian 3 kali 5, 15, tambah B kali C, BC ya. Nah, ini tulis lagi 14, 12, 9D. Oke. Nah, sekarang kita coba cari jodoh nih. Kita coba cari jodoh. Siapa yang kita jodohkan? Yaitu 2A ditambah 12 sama dengan 14. Oke. 2A, 14 kurang 12. 2A sama dengan 2 ya. A-nya 2/2, A-nya 1. Nah, oke. Sekarang kita jodohkan lagi. Siapa? Yaitu 6 plus 3B sama dengan 12. Berarti 3B 12 kurang 6, 3B sama dengan 6, B 6/3, B-nya 2. Oke. Nah, jodohkan lagi. Siapa yang mau kita jodohkan di sini ya? Yang mau kita jodohkan yang berikutnya adalah 5A plus 4C sama dengan 9. Oke. Nah, di mana tadi A-nya 1 ya. Nah, berarti 5 kali 1, 4C. 9, ini 5 tambah 4C sama dengan 9. 4C sama dengan 9 kurang 5 ya. 4C, 4. Berarti C-nya 4/4. Berarti C-nya 1. Nah, kemudian mau cari D ya. Untuk cari D, kita jodohkan 15 tambah BC sama dengan D ya. Nah, ingat ya untuk menjodohkan ini yang seletak ya. Jadi jangan yang berbeda letak. Seletak maksudnya apa? Kalau kiri bawah sama kiri bawah. Kanan bawah sama kanan bawah gitu ya. Nah, lalu kita masukkan B-nya di sini 2 ya. C-nya itu 1 sama dengan D. Berarti ini 17 ya B-nya. Nah, jadi ya yang mau kita cari di sini adalah AB dibagi dengan CD. Oke, A-nya 1. B-nya 2 ya. C-nya 1. D-nya 17. Nah, berarti ini 2/17. Nah, jadi jawabannya itu adalah C ya, 2/17. Oke, bisa dipahami. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke soal yang kelima. Oke, sekarang kita di soal yang kelima, yaitu solstice tahun 2005. Nah, ini soal terakhir pada video kita kali ini ya. Nah, di sini ada matriks M dan N, di mana ordonya 3 kali 3. Yang ditanya adalah determinan ya. Ini determinan. Oke, determinan dari si M dan N. Nah, untuk mencari determinan, kita menggunakan metode Sarus namanya ya. Kalau misalkan ordonya itu 3 kali 3. Nah, gimana sih metode Sarus? Nah, seperti ini ya. Kita tulis dulu matriksnya. Kita coba kerjakan yang bagian M-nya terlebih dahulu. Oke ya, kita tulis.
Nah, jadi metode Sarus tuh membuat ulang 2 kolom dari sebelah kiri ya. Jadi seperti ini. Nah, kita tulis ulang dia. Oke. Nah, lalu kita kali. Caranya seperti ini. Nah, ini yang pertama ya. Berarti ini hasilnya minus 24 ya. Nah, kemudian ini tambah 0. Kemudian ini tambah 0. Oke, kurang ya. Wajib kurang ya. Wajib kurang. Kemudian ini 0 juga ternyata. Tambah 0 juga. Ini 0 juga dikalikan ya. Nah, jadi hasilnya minus 24. Oke. Nah, kemudian cari yang N. Sama juga caranya ya. 1, 3, 2. Tulis lagi. Ya, kita tulis lagi dia. Oke. Nah, 2 kolomnya lagi. 1, 3, 2, 3, 8, 4. Nah, oke. Kita kalikan ya. Ini 32. Tambah. Ini 36. Tambah. Ini 24 ya. Nah, kurang. Gantian nih pula. Berarti ini 32. Tambah. Ini 24. Tambah. Ini 36. Nah, kalau ini kita kalikan ke dalam kan nanti jadi hasilnya minus 32. Ini minus 24. Ini minus 36. Nah, coba kita kurangkan aja langsung ya. 36 dengan 36 habis ya. 32 dengan 32 habis ya. 24 dengan 24 habis ya. Nah, jadi hasilnya 0. Jadi, nilai determinan M ditambah determinan N itu adalah minus 24 ditambah 0. Hasilnya minus 24. Nah, jadi jawabannya di sini adalah D ya, minus 24. Oke, bisa dipahami? Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel KP Mat agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik sekalian ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.